Mengawali kebaktian penguburan ini, saya akan membacakan naskah kitab yang terdapat di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita akan menyambut nats ini dengan sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus. Alkitab secara bertanggapan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang 3. Ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempat. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita akan menyambut pembacaan Alkitab secara bertanggapan ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Aku penuh malaikat.
Sebelum kita masuk ke dalam renungan, kami persilakan perguruan suara Nafil di kayu lain untuk mempersembahkan puji-pujian. Tampilkan sinar
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati, membuka hati dan pikiran kami, berjumpa dengan isi hati Tuhan yang menguatkan dan menghibur. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk dapat memahami atau bahkan untuk mengerti, dan lebih dari itu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Meskipun pada malam hari ini bersama dengan keluarga terkasih kami, keluarga dari almarhum Bapak Biliater Sinaga, kami berduka, kami kehilangan. Namun melalui firman Tuhan, kami yakin dan percaya kedukaan dan kehilangan yang kami rasakan saat ini boleh Tuhan ubahkan dengan kekuatan dan pengharapan penuh. Dan inilah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang siap berjumpa dengan isi hati-Mu melalui perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, Sang sumber kekuatan dan penghiburan, kami berdoa. Amin. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Mazmur 23 menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan. Berbahagialah setiap kita yang boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, Alkisah ada seorang beriman yang merasa lapar. Ia pun datang kepada Tuhan dan meminta apel sebagai makanannya. Tuhan menerima kedatangan orang itu dengan ramah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memberi sebuah apel sebagaimana dia memintanya. Sebaliknya, Tuhan justru memberi sebiji apel, lalu berkata kepada orang beriman itu, "Tanamlah, maka engkau tidak akan pernah kelaparan." Semula orang beriman itu kecewa, ia dongkol, ia penuh pertanyaan kepada Tuhan. Kenapa saya lapar, saya butuh buah apel, tapi Tuhan memberikan sebiji buah apel. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan menyuruh saya untuk menanamnya pula. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun ia kecewa, ia sedih, ia banyak bertanya di dalam diri, ia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Segera ia mencari lahan yang subur, menggalinya, lalu menanam biji apel itu di dalamnya. Setiap hari ia menyiraminya dengan begitu sabar dan tekun. Diberinya pupuk supaya tanah menjadi gembur, dan pohon apel pun bertumbuh subur. Ternyata Bapak Ibu Saudara, jerih lelah orang beriman itu tidak sia-sia. Pohon apel miliknya tidak hanya berdaun dan berbuah lebat, tetapi juga bertambah banyak. Dari sebiji apel, kini ia memiliki banyak pohon apel. Dan orang beriman itu tidak lagi kekurangan makanan, tidak lagi merasakan kelaparan, dan bahkan ia mampu berbagi dan menolong sesama
di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidakkah kisah imajinatif di atas memiliki kemiripan dengan pengalaman kita sehari-hari? Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita seringkali meminta pertolongan Tuhan. Betul ya? Meski demikian, Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita minta kepadanya secara langsung, secara mudah, bahkan instan. Seringkali Ia justru membiarkan kita untuk melakukan sesuatu dengan penuh tekun dan penuh dengan kesabaran. Mengapa Tuhan melakukannya? Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi, kita meyakini bahwa Tuhan punya alasan yang jelas, punya tujuan yang jelas, dan bahkan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Ada dua hal yang menjadi keyakinan kita ketika Tuhan melakukannya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara selaku anak-anak Tuhan. Yang pertama, Tuhan kita ingin mendidik kita agar kita menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh, tidak mudah kecewa karena tantangan, tidak mudah kecewa karena pergumulan, tidak pernah kecewa, tidak mudah kecewa karena pergumulan, tidak pula juga ngambek ketika tidak memperoleh solusi yang instan. Tuhan kita ingin mendidik kita. Yang kedua, Tuhan juga mau memberkati kita dengan melimpah. Tuhan kita mau memberkati kita dengan melimpah, bukan dengan seadanya. Untuk maksud tersebut Tuhan menggunakan berbagai cara yang diperkenankannya, yang seringkali cara tersebut tidak mudah kita pahami, tidak mudah kita mengerti. Tetapi Tuhan menggunakan berbagai cara untuk memberikan berkat yang melimpah, bukan berkat seadanya. Termasuk cara yang tampak kecil dan sederhana, seperti halnya biji apel dalam kisah tadi. Namun ketika kita percaya kepadanya dan melakukan apa yang dikehendakinya, maka hidup kita tidak hanya penuh dengan berkat, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara, dengan rela dan sukacita, Ia melaksanakan berbagai tugas yang dipercayakan kepadanya dalam diri almarhum Pak Billy. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga terkasih diperhadapkan dengan peristiwa kematian yang kita kenal dan yang kita kasihi. Sepanjang hidupnya kita telah menyaksikan betapa Ia telah mengusahakan sebuah biji apel menjadi sebidang kebun apel, yang hidupnya adalah hidup yang bermakna dan berguna bagi sesama. Dengan rela dan sukacita Ia melaksanakan berbagai tugas yang dipercayakan kepadanya, menjadi seorang suami yang baik dan penuh kasih, menjadi seorang papa sekaligus sahabat bagi anak-anaknya, menjadi seorang opung yang penuh dengan kelembutan, menjadi seorang pelayan Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita melayani, menjadi seorang dokter yang selalu siap menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan kapanpun, dimanapun. Iya, dia adalah anak Tuhan, Dr. Billy Sinaga, yang kita kenal, kita sapa Pak Billy, Dr. Billy. Semua itu dilakukannya meski tidak sedikit tantangan, meski tidak sedikit pergumulan yang terjadi. Mensyukuri kehidupan yang telah anugerahkan bagi kekasih kita saat ini di tengah kedukaan dan kehilangan yang kita rasakan. Kita diajak untuk merenungkan Mazmur 23, yang dimana menjadi salah satu pasal yang memberikan penghiburan yang begitu mendalam, terutama di tengah kedukaan dan kehilangan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 adalah seruan yang penuh keyakinan dari Daud kepada Tuhan, di mana ia menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya yang selalu memberi perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan. Bahkan
di tengah bayang-bayang kematian sekalipun. Saat ini ketika kita menghadapi kedukaan dan kesedihan yang mendalam, tentu kita merasa seperti berjalan di lembah kekelaman. Tetapi di tengah kesedihan, di tengah ketidakpastian, bahkan kekelaman sekalipun, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kondisi keadaan apapun itu. Terlebih saat ini, Ia adalah gembala yang selalu hadir. Ia adalah gembala yang dengan sabar dan penuh kasih akan membimbing, akan menuntun kita melalui lembah yang gelap sekalipun. Ada 4 hal yang menjadi perenungan kita dan keyakinan yang boleh dibawa menjadi bekal bagi kehidupan selanjutnya yang masih Tuhan percayakan, terkhusus untuk keluarga terkasih. Ketika orang yang kita kasihi tidak lagi bersama dengan kita. Yang pertama, Tuhan adalah gembala yang menggembalakan kita. Di tengah kondisi keadaan saat ini yang tidak mudah, yakinlah bahwa Tuhan adalah gembala yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Sesama kita bisa berupaya, bisa berusaha, berjuang bahkan untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita mau jujur, ya, ada saja hal yang tidak bisa disediakan oleh sesama kita. Tetapi Tuhan kita, gembala kita, Ia memiliki janji, Ia memiliki jaminan kepada kita. Ketika kita mau menjadikan Dia sebagai gembala dan kita dombanya, kita siap digembalakan oleh Tuhan. Segala apa yang kita butuhkan, Ia sediakan. Tuhan adalah gembala yang menggembalakan kita. Yang kedua, tidak hanya menggembalakan kita, Ia pun sebagai Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Ketika hati kita merasa kosong, bahkan lelah karena kedukaan dan kehilangan yang saat ini kita rasakan, dan bahkan mungkin waktu-waktu selanjutnya kita rasakan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan datang bahkan diam untuk menyegarkan jiwa kita. Daud menyampaikan bahwa Ia menyegarkan jiwaku. Dengan keyakinan penuh, ia meletakkan bahwa Tuhanlah yang memampukan dan menolong aku di tengah kondisi keadaan yang sulit sekalipun. Dan inilah penghiburan terbesar yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati oleh kita anak-anak Tuhan. Tuhan hadir untuk memberi kekuatan yang baru, pengharapan untuk terus melangkah maju. Lalu yang ketiga, Tuhan juga akan menuntun kita lewat jalan yang benar. Meskipun kita merasa bingung dan tidak tahu kemana arah perjalanan kita selanjutnya, yakin dan percayalah, Tuhan tetap menuntun kita di jalan yang benar. Ia menunjukkan arah yang benar. Meskipun jalan itu sulit bagi kita, tetapi karena ada bimbingan Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang sulit sekalipun, Ia mampukan, Ia tolong kita melalui jalan yang benar. Dan yang keempat, Tuhan berserta kita dalam lembah kegelapan. Ada janji Tuhan yang menyampaikan bahwa Ia ada dan selalu menyertai kita, bahkan ketika berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun. Saat ini di tengah duka kita merasa kehilangan, kita kehilangan arah dan penuh kecemasan, ketakutan. Kita bisa merasa damai karena Tuhan selalu ada di samping kita. Kita merasakan ketenangan karena Tuhan diam di dalam hati kita. Dan kehadirannya adalah penghiburan yang memberi kita keteguhan hati. Bapak Ibu Saudara, saat ini kembali kebenaran firman Tuhan mengingatkan bahwa dalam kehilangan dan kedukaan sekalipun kita tidak berjalan sendirian. Tuhan adalah gembala yang setia, yang selalu hadir untuk menyertai kita. Semoga kita menemukan penghiburan dalam Mazmur 23 ini,
dan memperoleh kekuatan untuk terus melangkah maju dan pengharapan yang teguh. Untuk Ibu Anita, kalau Lita bersama keluarga, Kamelita bersama keluarga, dan Johan bersama keluarga, serta keluarga besar terkasih, kematian suami, kematian papa, opung, saudara, sahabat seperjalanan terkasih dalam diri Pak Billy memang tidak terelakkan karena ia manusia yang terbatas, ia fana. Akan tetapi teladan dan jerih lelahnya di dalam Tuhan menjadi terus yang harus selalu dihidupi di dalam kehidupan keluarga selanjutnya. Pak Billy di dalam kehidupannya, kesaksian di bulan Januari, di mana kita bersama-sama merayakan usianya yang ke-70 tahun. Ia menyampaikan bahwa perjalanannya tidak selalu mudah. Bahkan ada di titik terendah pun ia merasakan. Tetapi dia meyakini bahwa ia tidak berjalan sendiri sampai detik di mana Tuhan memanggilnya. Ia bersama dengan Sang Gembala yang baik di dalam hidupnya, sehingga ia terus ditolong, ia terus dimampukan, bahkan berbuah semasa hidupnya. Oleh karena itu, teruskanlah apa yang sudah dimulai oleh suami, papa, opung, saudara, dan sahabat kita di dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih Pak Billy untuk buah-buah kebaikan, buah-buah kebenaran yang sudah diperjuangkan bersama dan di dalam Tuhan selama hidup Bapak sampai kita bertemu lagi. Dan untuk kita semua, Tuhan Sang Gembala yang baik selalu bersama kita semua, anak-anaknya. Amin. Kita memasuki saat hening. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan Mazmur 31. Mazmur ini menjadi mazmur yang akan dinyanyikan oleh Pak Billy di dalam pelayanannya sebagai pendaras mazmur di tanggal 6 April mendatang. Seperti kita ketahui, ia suka memuji nama Tuhan di dalam hidupnya. Dan oleh
Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang penuh kesedihan dan kehilangan. Kami mengakui betapa beratnya langkah yang kami ambil dalam masa kedukaan ini. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah sumber penghiburan yang sejati, bahwa Engkau adalah Tuhan, Sang Gembala yang baik, yang menuntun dan menyertai kami yang berduka dan kehilangan saat ini. Tuhan, kami serahkan segala rasa sakit dan kesedihan ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami membutuhkan kekuatan-Mu. Oleh karena itu berikanlah kedamaian dalam hati kami, ketenangan dalam pikiran kami. Pulihkanlah jiwa kami, dan biarkanlah hanya kuasa dan kasih-Mu yang menjadi penghiburan yang kami butuhkan saat ini. Kami sungguh ya Tuhan berserah sepenuhnya kepada-Mu. Kami mengakui bahwa hidup dan mati ada di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu terimalah segala perasaan kami saat ini, baik itu kesedihan, kebingungan, atau kecemasan, dan ubahlah semua itu menjadi pengharapan dan keyakinan serta kedamaian yang hanya Tuhan yang bisa berikan. Tuhan, ajari kami untuk tetap kuat dalam iman dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, bahkan di tengah kesulitan ini. Jadikanlah kami alat-Mu untuk menghibur satu sama lain dan memberikan pengharapan yang datang daripada-Mu. Di dalam doa ini kami mengingat keluarga terkasih, keluarga almarhum Bapak Biliater Sinaga. Untuk Ibu Anita, biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong, Tuhan sebagai Sang Gembala yang baik di dalam hidupnya, boleh terus menyertai setiap langkah perjalanan Ibu Anita. Walaupun suami, sahabat terkasih, teman seperjalanan hidupnya, Pak Biliater Sinaga tidak lagi bersama dengan Ibu Anita. Namun biarlah Tuhan yang memegang tangannya, yang menuntun tangannya, sehingga apa yang boleh dimulai, apa yang boleh diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan, boleh nyata hadir di tengah kehidupan Ibu Anita. Begitu juga dengan anak-anak terkasih. Untuk Ibu Lolita Sinaga bersama dengan Pak Krismanto dan anak-anak terkasih. Untuk Ibu Maria Melita Sinaga bersama dengan Bapak Doni Laksmana bersama dengan anak-anak terkasih. Untuk Pak Johan Marganda Sinaga dengan Ibu Amanda Julita Utapea. Biarlah ya Tuhan, melalui anak, menantu, dan cucu terkasih yang Tuhan hadirkan di tengah keluarga almarhum Pak Biliater Sinaga, mereka boleh terus saling menguatkan, saling menghibur, saling menyampaikan kasih Tuhan yang tanpa batas, sehingga perjalanan kehidupan mereka selanjutnya boleh terus menjadi berkat, membawa kedamaian, dan bahkan terlebih menjadi pelaku-pelaku isi hati Tuhan. Meskipun ayah mereka, opung terkasih, sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Kami serahkan ya Tuhan, anak-anak, menantu, dan cucu terkasih hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan berlangsung dan acara adat yang akan berlangsung pada esok hari. Biarlah semuanya boleh dilakukan hanya untuk menyukakan hati Tuhan, hanya untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kekuatan dan penghiburan, sehingga keluarga terkasih melalui ibadah dan acara adat yang boleh berlangsung, boleh menikmati, merasakan bagaimana kasih Tuhan juga berkarya penuh melalui ibadah dan acara adat yang akan berlangsung.
kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian. Biarlah semuanya juga Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, namun kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan Tuhan juga yang berkenan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Sang Gembala yang baik dalam hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Indah Mulia Bahagia Penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Kami diingatkan kembali di jalan kesedihan kami, di jalan kedukaan kami saat ini. Engkau Sang Gembala yang baik, hadir bahkan diam, menyertai dan menuntun langkah kami. Dan biarlah itu yang boleh menjadi pegangan kami, lengan yang kekal yang bersumber dari Tuhan, sehingga kami siap untuk dituntun, untuk dibimbing oleh Tuhan di dalam langkah-langkah selanjutnya yang Tuhan percayakan. Dan kami akan akhiri pada penghiburan ini sambil membawa berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sidang perkabungan dipersilakan untuk duduk kembali dan bersatu hening sejenak.